Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika mudah sama Made. Mudah-mudahan Pak Made jumpa dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada pertemuan kali ini, Pak Made ingin menyampaikan tentang materi dan soal untuk materi impuls dan momentum. Materi ini disajikan untuk memudahkan mengingat kembali materi yang dipelajari dalam waktu yang singkat dan materi yang banyak. Selamat menyimak penjelasannya. Mari adik lanjutkan tentang materi momentum dan impuls. Tentang materi momentum dan impuls dapat dipecahkan menjadi yang pertama yaitu momentum merupakan besaran vektor, rumusnya P sama dengan M kali P. Kemudian impuls juga merupakan besaran vektor, yaitu I sama dengan F kali delta T, di mana hubungan momentum dan impuls, lihat yang sebelah kanan atas, impuls sama dengan perubahan momentum. Materi yang ketiga yaitu hukum kekekalan momentum. Momentum sebelum dan sesudah tumbukan besarnya tetap. Dapat dirumuskan M1P1 tambah M2P2 sama dengan M1P1 aksen ditambah M2P2 aksen. Ingat, ketika belajar hukum kekekalan momentum, nanti dalam soal-soal perhatikan arah dan keadaan benda. Selamat menyimak soal berikut. Mari adik lihat soal berikut. Sebuah kelapa massa 2,5 kg jatuh bebas dari ketinggian 20 meter. Berapa besar momentum kelapa saat mencapai ketinggian 4 meter dari tanah G 10 meter per sekund kuadrat. Itu data yang ada, M 2,5 kg, H1 20 meter, H2 4 meter. Jatuh bebas berarti P1-nya 0. Ditanyakan momentum P sama dengan, ingat P sama dengan M kali P. Nah, dalam hal ini P belum ada. Kita cari dulu dari hukum kekekalan arus mekanik. EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Di mana jatuh bebas EK1-nya beri 0. Masukkan MGH1 sama dengan setengah MP2 kuadrat tambah MGH2. Coret M-nya. Diperoleh bahwa P2 sama dengan akar 2GH1 kurang H2. Masukkan angkanya. P2 sama dengan akar 2 kali 10 kali 20 min 4 sama dengan akar 320 sama dengan 8 akar 5. Sehingga lihat yang kanan bawah momentumnya P sama dengan MP2 sama dengan 2,5 kali 8 akar 5 sama dengan 20 akar 5 kg meter per sekund. Jadi pilihannya nomor D. Selamat menyimak soal berikut. Mari adik lanjutkan soal berikut. Sebuah benda bermassa kilogram gerak lurus dengan kecepatan 10 meter per sekund dan kecepatan 2 meter per sekund kuadrat. Berapa perubahan momentum benda setelah bergerak 5 sekund? Ingat, dari data yang ada, ingat, itu mulai satuan dalam satu sistem, M 0,1 kg, P0-nya 10 meter per sekund, A-nya 2 meter per sekund kuadrat, ditanya perubahan momentum setelah 5 sekund. Ingat, momentum akhir dikurangi momentum awal. Nah, dalam hal ini, kecepatan akhir belum ada dalam waktu 5 sekund. Kita cari dulu, lihat kanan atas. P sama dengan P0 plus AT sama dengan 10 plus 2 kali 5 sama dengan 20 meter per sekund. Ingat, perubahan momentum yaitu MP min MP0. Masukkan angkanya 0,1 kali 20 kurang 10 sama dengan 1 kg meter per sekund. Jadi pilihannya nomor A. Jadi begitu tidak sulit, mari kita simak soal berikut. Mari adik lanjutkan soal berikut. Sebuah bola karet massa 90 gram dilemparkan horizontal dengan membentur dinding seperti pada gambar. Jika bola karet dipandukan dengan laju yang sama, maka besar impuls bola yang terjadi adalah, dalam hal ini berarti P0-nya 20 meter per sekund, P-nya min 20 meter per sekund, M-nya dalam sistem berarti 0,09 kg. Ingat, impuls sama dengan perubahan momentum. Lihat baris ketiga dari bawah, I sama dengan P sama dengan MP min MP0 sama dengan 9 kali 10 pangkat min 2 kali min 20 min 20 sama dengan min 3,6 kg meter per sekund. Jadi pilihannya nomor A. Jadi bila ada terlalu sulit, mari kita simak soal berikutnya. Selamat menyimak.
Mari adik-adik lihat soal berikut. Sebuah bola kasih yang masanya 0,1 kg dilempar ke kanan dengan kecepatan 20 meter per sekon, kemudian dipukul. Bola berarah dengan kecepatan 40 meter per sekon ke kiri. Jika kontak bola dengan pemukul terjadi selama 0,001 sekon, maka besar impuls yang diberikan pemukul pada bola adalah, ingat, masanya 0,1 baris 10-1, P0-nya 20, dipukul kiri baris Pi-nya min 40, delta T-nya 10,4 sekon, ditanya I-nya berapa. Ingat, I sama dengan, atau impuls sama dengan perubahan momentum. Lihat baris kedua di kanan, sama dengan 10-1 kali min 40 min 20. Hasilnya yaitu min 6 Newton sekon. Ingat, min di sini arah akhirnya adalah berlawanan dengan arah semula. Jadi besarnya adalah 6, nomor C. Jadi adik, mari kita simak soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan. Sebuah truk yang bermassa 2 ton dan melaju dengan kecepatan 10 meter per sekon menabrak sebuah pohon dan berhenti dalam waktu 0,1 sekon. Gaya rata-rata pada truk selama berlangsungnya tabrakan adalah, lihat data yang ada, M 2 kali 10,3 kg, P0-nya 10 meter per sekon, karena berhenti P-nya 0, delta T-nya 10 meter per sekon. Ditanya F-nya berapa. Ingat, impuls sama dengan F kali delta T sama dengan perubahan momentum. Lihat yang tengah, I sama dengan F delta T, MP min MP0. Atau lihat yang kanan atas, F sama dengan min MP0 per delta T. Masukkan angkanya, min 2 kali 10 pangkat 3 kali 10 per 10 min 1. Jadi besar gayanya adalah, ingat, besar gayanya yaitu 200.000 Newton. Selamat menyimak soal berikut. Mari adik lanjutkan melihat soal berikut. Seorang nelayan naik perahu yang bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Massa perahu dan orang masing-masing 200 kg dan 50 kg. Pada suatu saat, orang tadi meloncat dari perahu dengan kecepatan 8 meter per sekon. Secara gerakan perahu. Maka kecepatan perahu saat setelah orang tadi meloncat adalah, ingat, dalam hal ini kita anggap bahwa perahu itu M1 200 kg, M2-nya 50 kg. Berarti dalam hal ini P1 sama dengan P2 sama dengan 4 meter per sekon. Karena orangnya dianggap M2, maka saat meloncat kecepatan dari P2 aksen, karena ke depan loncatannya berarti positif 8 meter per sekon. P1 aksen berapa? Ingat, hukum momentum M1 P1 tambah M2 P2 sama dengan M1 P1 aksen tambah M2 P2 aksen. Karena kecepatan sama, lihat yang kanan atas, M1 tambah M2 kali P perahu sama dengan M1 P1 aksen tambah M2 P2 aksen. Masuk angkanya? 200 tambah 50 kali 4 sama dengan 200 P1 aksen ditambah 50 kali 8. 1000 sama dengan 200 P1 aksen tambah 400. Sederhanakan, 600 sama dengan 200 P1 aksen, sehingga P1 aksen sama dengan 6 per 2 sama dengan 3 meter per sekon. Jadi pilihannya nomor C. Jadi bila tidak sulit, mari kita simak soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lihat soal berikut. Jika momentum satu benda dijadikan 3 kali, maka ini sekitar benda menjadi, nah kita misalkan bahwa P1-nya sama dengan P, P2-nya sama dengan 3P. Nah, hubungan energi kinetik dengan momentum, ingat bahwa EK itu setengah MP kuadrat, atau bisa juga bahwa EK sama dengan momentum kuadrat per 2 kali massa. Nah, EK2-nya berapa? Nah, dalam ini kita pakai perbandingan, EK1 berbanding EK2 sama dengan P1 kuadrat per 2M berbanding P2 kuadrat per 2M. Coret 2M-nya. Sehingga EK1 berbanding EK2 sama dengan P kuadrat berbanding 3P dikuadratkan, sedangkan P kuadrat berbanding 9 P kuadrat, coret P kuadratnya 1 berbanding 9. Jadi EK2 9 kali semula. Jadi pilihannya nomor D. Selamat menyimak soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan sebagai F yang bervariasi terhadap waktu seperti pada grafik di bawah. Perhatikan gambar. Gaya tersebut bekerja pada sebuah benda bermassa 10 kg
Jika benda mula-mula diam, maka momentum yang dimiliki benda saat T dimasukkan adalah, dalam ingat, kalau diam berarti P nolnya 0, berarti momentumnya 0, masanya 10 kg, ditanya momentum akhir. Ingat, kalau diketahui grafik hubungan antara gaya dan waktu, maka impulsnya adalah luasan di bawah kurva. Bentuknya adalah jajaran genjang. Lihat yang plus merah, I sama dengan F kali delta T sama dengan P min P0. Ingat, impuls sama dengan hasil gaya dengan lamanya kerja dan perubahan momentum. Nah, jadi ingat, luasan jajaran genjang yaitu jumlah sisi jajar ditambah setengah kali tinggi, jadi 3 tambah 5 kali 10 per 2 sama dengan P min 0, jadi momentum akhirnya adalah 80 per 2 sama dengan 40 Newton sekon. Jadi pilihannya nomor B. Tidak sulit, adik-adik, mari kita simak soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan. Soal berikut, sebuah peluru bermassa 100 gram ditembakkan dengan kecepatan V pada sebuah balok yang bermassa 0,9 kg yang dikatakan pada 11 tali. Kemudian peluru menancap pada balok dan naik setinggi 0,8 meter. Lihat gambar, ditanyakan nilai P atau kecepatan peluru berapa. Nah, dari data yang ada, kita misalkan bahwa massa peluru M1 0,1 kg, massa balok M2 0,1 kg, karena baloknya diam, berarti P2-nya 0, H 0,8 meter, ditanyakan P1 atau kecepatan P sama dengan berapa. Nah, dengan menggunakan konsep hukum kuantitas mekanik, maka kita dapatkan bahwa kecepatan akhir peluru dan balok itu P1 aksen sama dengan P2 aksen sama dengan akar 2GH. Masukkan angkanya. Diperoleh bahwa kecepatan akhir peluru dan balok yaitu 4 meter per sekon. Kemudian kita masukkan ke hukum kekuatan momentum. Lihat yang ke atas, M1 kali P ditambah 0 sama dengan M1 tambah 2 kali P. Masukkan angkanya 0,1 P sama dengan 0,1 tambah 0,9 kali 4. P sama dengan 4 per 0,1, hasilnya 40 meter per sekon. Jadi bila tidak sulit, jadi pilihannya nomor B. Selamat menyimak soal berikut. Mari adik lanjutkan soal berikut. Dua benda bermassa 5 kg dan 6 kg terletak berdekatan di bidang datar licin. Sistem ini mendapat impuls gaya hingga keduanya bergerak dengan kecepatan masing-masing 1 meter per sekon dan 2 meter per sekon dengan searah saling tegak lurus. Besar impuls gaya yang bekerja pada sistem ini adalah, ingat, M1 5 kg, P1 1 meter per sekon, sehingga momentumnya P1 sama dengan 5 kali 1, 5 kg per sekon. M2 6 kg, P2-nya 2 meter per sekon, sehingga P2-nya 6 kali 2, 12 meter per sekon. Tetanya 90 derajat, ingat, resultan daripada impuls atau momentum P sama dengan akar P1 kuadrat tambah P2 kuadrat tambah 2P1 P2 cos theta. Nah, theta 90, cos 90 itu 0, sehingga lihat yang baris kedua dari bawah kanan, delta P sama dengan akar 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Sama dengan akar 25 ditambah 1,4 sama dengan akar 1,9 sama dengan 13 kg meter per sekon. Jadi pilihannya nomor D. Jadi begitu dari yang bisa saya berikan tentang peta materi dan soal mengenai impuls dan momentum. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share, dan coba soal berikut. Sampai jumpa pada materi berikut.